Kai. Nah, kita dari Kominfo. Kasih informasi. Kita kedatangan nih dari angkatan 24. Siapa namanya? Halo, perkenalkan nama gue Zulfa. Gue dari angkatan 24 dari kelas 1 TB01. Ya, salam kenal. Yang satunya? Halo, perkenalkan nama gue Heri Basyar, biasa dipanggil Iyung dari kelas 1 TB03. Ya, salam kenal juga Zulfa sama Iyung nih. Nah, gue mau nanya nih dari seputar arsitektur Gundar nih. Betul dari region mana? Aku kebetulan dari region Depok. Ya, maksudnya si Iyung? Dari Karawaci. Karawaci. Berarti dari beda region nih ya. Mau nanya nih, SMK atau SMK? Aku SMK, Kak. Oh, SMK. Yang ini? Gue pesantren. Pesantren. Wah, pasti bakal culture shock banget gak sih ini. Nah, kepo gak sih? Coba aja kita tanya ya, kayak gimana nih pas baru pertama masuk? Pas pertama kali masuk sih udah pasti kayak deg-degan kan ya. Karena aku kan memang basicnya multimedia yang kayak dari software Photoshop, terus udah gitu kayak pakai Corel atau Adobe, tiba-tiba pakai software yang kayak AutoCAD sama SketchUp itu tuh bener-bener belum pernah, makanya kaget gitu. Terus gimana? Iya bener, pesantren nih. Sebenarnya jauh ya. Iya, Dari pesantren jauh. ke arsitek. Gimana kan bisa kepikiran dari pesantren terus ke arsitektur? Iya. Tadinya kan kalau dari pesantren banyak teman yang ambil kayak jurusan lebih ke agama ya gitu ya. Yang pesantren tuh yang dari pesantren. Tapi kayak gimana ya? Ya kayak bosen lah. Belajar agama lagi nih. Jadi pengen nyari yang baru lah. Oke. Terus apalagi nih kayak matkulnya susah tuh? Paling matkul kayak Komdas sama Esben sih yang susah gitu. Apa ada komdasnya bikin apa? Komdasnya bikin rumah 2 lantai. Dan itu menurut aku kayak pressure banget sih ke satu kelas. Dan jadi kayak bener-bener semuanya tuh kayak deg-degan setiap hari Jumat. Karena kan kita Komdas hari Jumat. Jadi kayak soalnya bikin rumahnya itu dari denah, tampak samping, tampak depan, tapi potongan. Waktu itu dulu cuma selantai doang, 2 lantai. Iya, ini 2 lantai. Dulu gimana ya? 1 lantai juga. Ya udahlah. Terus apa SBN-nya kalian bikin apa nih? Dari komposisi titik sampai komposisi garis yang sekarang ini kayak alhamdulillahnya dapat dosen. Tapi kalian sekarang udah tugas besar. Iya. SBN-nya ngapain? Tugas besar. Kalau dari region Depok bikin maket sama kop A3 yang dari gambar, terus kayak Sama Karawaci kayak gitu. gitu. Cuman nggak bikin maket. Wah lu, Parah. Sebenarnya dosanya disuruh. Terus Tapi anak-anaknya pengen minta tawaran gitu ya. Coba katanya. Terima aja. Terus gimana? Sebenarnya kayak waktu itu kan aku tahu info dari Karawaci juga kan, dari teman yang dari orang Karawaci, kayak kita tuh nggak bikin maket, kayak enak banget, kayak sedangkan kita nih besok tuh ngumpulin. Udah terlanjur gitu ya? Besok. Iya, besok ini. besok ngumpulin. Terus apa lagi ya? Kayak temen-temennya gitu, kayak gimana sih, ceritain dong kayak masuk kelas gitu atau kenalan itu gimana sih? Kan biasanya kayak beda-beda orang kan ya, kayak takut nih, gimana tuh? Kalau kebetulan sih kayak gak dari kelas, sebelum itu kan kayak anak yang dari Depok udah kenalan duluan kan Kak, ketemu di Koptak. Nah itu tuh dari situ, dari awal mula situ, jadi kayak pas di kelas tuh kayak nggak canggung-canggung banget, kayak udah lumayan kenal sama beberapa orang. Terus pas PKKMB juga kan kayak ketemu juga di situ, jadi nggak terlalu canggung gitu. Satu kelompok juga gitu. Iya gimana? Gue anak baru Kak. Serius anak baru. Apa ya? Jadi misalkan Senin masuk kelas nih, gue Selasa itu baru daftar, Seninnya baru daftar. Kok bisa? Gak ikut PKKMB. Loh? Oh, jalur akhir gitu ya? Iya. Udah daftar nih kemarin-kemarin tuh ya. Tadinya gak mau ngelanjut, mau kerja kan tadinya, mau kerja. Cuman kata orang tua kan sempet gap juga kan tahun kemarin. Jadi kayak kalau misalkan kuliah, kalau misalkan mau kerja, kuliah tahun depan kayak Maret banget nih sih. Ya biar betul 2000. Aku juga gap ya. Berarti sini gue yang muda. Berarti sini gue yang adek. Terus apa ya? Kayak dosen-dosennya juga ini Enak sih Kak, kebetulan alhamdulillah gitu. Karawaci gimana? Enak sih. Ya udah, terus apa ya, kayak struggling selain SBN, Komdas gitu, kayak selain itu apa? Mungkin kayak manajemen waktu ya, kayak tiba-tiba kan kalau SBN itu kan setiap minggu kan pasti ada tugas gitu, jadi kayak
mungkin nggak kebiasa, apalagi kan tugasnya bukan bikin market doang tapi kop juga kayak gitu, mungkin di situ sih. Sebenarnya juga kalau misalkan ngerjain tugas tuh ngerjainnya cepet, cuma Iya. niatnya tuh Betul niat betul awalnya betul. tuh. Iya. Iya. Kayak aduh, Malas Nungguin banget. moodnya Iya. itu loh kan, nungguin mood gitu. biasanya kalian kalau nugas sambil ngapain sih? Dengerin lagu. Dengerin lagu. Iya. Sama sih. Apa? Lagu apa nih? Lagu apa nih? Apa? Sebutkan top 3 music artist lo. Ini musik apa penyanyinya? Dua-duanya boleh. Musik dulu ya. Iya bener. Ya udah mana aja. Kebetulan kan aku kayak suka band emo kayak gitu kan. Siapa? Kayak banyak sih kayak Bad Omens, terus kayak BMTH, terus kayak apalagi ini kan MCR, itu aku suka banget MCR kayak kalau dengerin Apa? lagu sih. Black Parade. Iya itu, tapi aku sih lebih sukanya kayak Apa? yang lebih galaunya banget gitu lah. Apa, Kayak Helena? Cancer, Oh, kayak Cancer. Helena, kayak gitu pokoknya. Yuk gimana yuk? Lebih ke lokal sih. Apa? Dewa. Oh. Terus Apa? Separuh napas tuh? Iya ya? Iya. Terus apa lagi? Dewa, terus Seven. Oh ya, Sama- klasik-klasik lah ya. Iya. Kalau luarnya tuh paling YouTube. Itu siapa? Ada band dari luar barat. Oh, Om Bam. Apa lagu Sheila Seven favorit lo apa? Kayaknya hampir semua ada dengerin. Oh iya, tapi kayak emang sih dia kayak lebih kayak hampir semuanya juga populer sih. Terus selain dengerin lagu, terus apa? Hobi kalian tuh apa sih? Hobi Kalau kalian? aku sih kebetulan ngerajut sama nanem. Rajut. Iya. Apa suka ngerajut? Apa kayak tas gitu? Tas, bunga, terus kayak udah gitu kayak amigurumi yang kayak kecil-kecil yang buat gantungan. Oh yang bulat gitu ya? Apa Iya, sih yang kayak yang suka karakter-karakter, Tamagotchi gitu? iya, Oh, kayak iya. gitu. Ih, keren banget, gila. Lu yang mau ngapain dulu? Apaan ya? Apa aja sih? Oh tadi kan lu mention sepeda, lu suka sepedaan? Enggak punya aja. Kau punya? Enggak punya. Ya itu sama. Dulu pernah punya. Oh terus? Ya itu sejak pesantren ya. Oh, emang nggak boleh sepedaan di pesantren? Enggak kak, Sumpah, peraturannya aku nggak ketat. tahu itu nggak pesantren. Atau kalau misalkan ke kelas juga dari kamar ke kelas itu tinggal jalan. Oh iya sih. Ya enggak, kalau kayak olahraga gitu kan bukannya Enggak ada sepeda. berkuda bukannya? Apa mau kuda? Udah ada sudah berpanah. Kan sudah nabi kan? Takbir. Ingat tadi itu menarik banget. Gue jarang banget nemuin yang apa sih hobi ngerajut. Kayak belajarnya mana? Kebetulan dari YouTube sih. Oh iya. Iya. Emang di keluarga juga ada yang suka ngerajut? Nggak ada, cuma aku doang. Biasanya kayak keturunan dari nenek gitu ya. Iya, biasanya. Jadi kayak Ini memang semua nenek-nenek otodidak suka banget ngerajut. gitu. Oh. Ngerajut. Kalau yang di kepala tuh ya. Kepala. Oh, Biasanya bini, nenek tuh bini. ya, nenek. Bisa, aku juga bikin bini bisa. Oh iya? Iya. Terus selain itu apa sih kayak susah gak sih? Enggak susah. Tapi kalau dari situ kayak bisa ini gak sih dimasukin ke konsep S-band gitu? Oh, kalau itu sih kayak sekarang sih masih susah ya. Oh iya. Soalnya kan kayak bentuknya tuh juga masih terbatas kan yang bisa dibikin. Soalnya kan S-band sekarang nih masih kayak masih garis, titik basic banget gitu. Kayaknya kayak Zulfa ini ya orang rajin ya gitu ya. Terus udah terlihat gitu, udah terampil gak sih? Nah, ngomongin S-band lagi nih, kalian kalau kayak nyari ide itu gimana sih? Kayak ngapain? Apa? Bisa dapat ide dari S-band, ngerjain S-band tuh dari mana sih? Kepo. Soalnya gua sama teman-teman gua pun juga kayak banyak gitu, ada yang nongkrong di WC lah, ada yang kemana gitu harus jalan-jalan dulu baru kayak ini kita main S-band gue ini. Kalian gimana sih? Kalau awal-awal nih ya, pas awal kan kayak masih bingung gitu ya. Ini dapet ide dari mana sih? Iya. Kayak masih nyari-nyari internet gitu. Jadi Pinterest. Iya, Iya, tuh. Pinterest. Nah udah kesini sini kayak wah ngeliat barang nih, nah, kayaknya keren jadi ide nih. Ya. Coba nih kalau misalkan nggak cocok, coba cari lagi. Apa sih kayak dominan tuh kebanyakan S-band tuh kayak sifatnya apa? Kayak elemennya gitu atau kayak tajam-tajam kah? Kan biasanya banyak tuh. Kayaknya yang gelombang-gelombang. Gelombang-gelombang atau Iya. kayak apa? Laut gitu-gitu. Iya. Iya, kayak gitu. Zulfa apa? Kalau aku sih kan kebetulan dosennya itu kalau asis tuh harus hari itu juga kan. Nah, jadi tuh Maksudnya? jadi kalau S-band tuh harus hari itu juga asisnya.
kayak abis kelas gitu kayak iya langsung langsung asis gitu. Jadi kayak kita tuh kalau bisa nyari dulu yang sebisa kita, nanti kalau udah mateng banget baru asis lagi gitu. Jadi kayak bener-bener harus di kelas dulu dimatengin biar kayak mau apa dulu nih itu semua kayak gitu. tuh semua. Kan kebetulan kalau di Depok kan dosennya ada 3 ya, jadi kayak 3? beda-beda. Iya, buat Satu mata pelajaran? iya, Dua. satu pelajaran ada 3. 3? Iya. Gue dulu 2 S1 2 Iya 3. wow. Emang SP juga banyak ya? Enggak Tapi itu maksudnya dosennya. Pelajarannya enggak kayak 1 doang 3 Iya 3. 2 lagi siapa lagi apa namanya kayak apa sih udah kayak kalau asis harus di situ gitu. Iya, tapi kadang-kadang nanti kebetulan Bu Dinta kayak ngasih keringanan lagi nanti kita ketemu lagi ya kayak hari apa gitu buat mematengin konsepnya itu. Tapi kalian per SBM di presentasiin gitu deh. Kalau tahunan kita enggak. Iya. Ya, jadi masing-masing per kelompok. Misalkan aku sama Bu Dinta nih, ya udah kelompok Bu Dinta sama Bu Dinta. Kalau kelompok Bu Oni sama Bu Oni, Bu Adi Bu Ade gitu. Jadi per dosen ya. Iya. Ya, gitu. Kalau kita dulu yang dipanggil maju udah langsung. Ya ini karya saya. Karena gue waktu itu maju pun juga dari awal dari titik garis itu gue disuruh maju mulu karena gue dosen gue mandang karya gitu yang heboh gitu kan karena warnanya kebanyakan dominan gue suka yang warna-warna cerah gitu kan jadi kayak wah iya gitu dan pokoknya dilihatnya ini biasa apa ini maju gitu. Berarti itu majunya presentasi liatin sama temen juga gitu? Iya sekelas jadi kayak nggak per kelompok kayak gitu kayak satu per tapi kalau di Karawaci itu kayak presentasinya kayak gimana ya? Anak-anak kan di belakangnya kayak misalkan dipanggil namanya misalkan Mas maju kayak presentasi ke dosennya doang gitu jadi nggak ke anak-anaknya. Iya, kita kayak gitu Kak. Gitu ya. Beda banget Pas UTS doang. Kalau pas UTS baru depan anak-anak juga. Enggak, kalau kalian sama kan kayak apa sih dari titik ya? Titik, baris, terus apa? Bidang, warna, udah gitu. Warna Iya, apa? ada Yang kalau bulat itu loh, yang yang bulat merah yang putih color gitu. wheel itu sama yang Semua ini kebetulan apa? kata dosen aku tahunan kakak tuh memang nggak ada katanya. Apa baru Enggak, bukan baru sih, jadi Sistemnya awalnya gimana? 22 ada, 23 nggak ada, 24 ada warna lagi. Oh, iya. Pakai cat itu loh, cat. Kecat Kak. Enggak coba ceritain gue penasaran banget. Ada contohnya sih. Oh coba lihat Kamu lihat. apa kayak maksudnya color wheel terus dia Iya, color wheel. Misalkan dari merah nih, ah ntar ke hijau gitu misalkan. Ini dari merah ke hijau kayak gradasi ada gradasinya gitu tuh. oh jadi kayak semacam pelangi juga Iya terus kayak gitu sama kayak gitu. terus jadi spesifik buat yang si warna itu dia maksudnya dari harus warnanya dari merah ke hijau gitu gimana Gini Kayaknya yang lebih ada gitu dua, loh. satu tuh kayak gini gitu, kayak warna itu yang dari apa dari origami atau bukan. cat? Jadi awalnya tuh dari kertas watercolor atau watercolor paper atau apapun gitu. Terus gitu nanti ada ketentuan ukurannya, kotaknya harus berapa. Terus tapi warnanya tuh bebas. Tapi harus ada gradasi dari misalkan ungu tua ke ungu muda kayak gitu sampai ke warna putih. Oh iya, gitu. menarik banget. Tapi guys kalau ada yang mau lihat tadi ditaruh di bawah. Beli catnya juga 3 doang kayaknya. Enggak, banyak kan yang color wheel itu. Nah, kalau gue cuma beli 3 kayak merah, kuning, hijau. Nah, misalkan mau bikin merah, kuning, biru. Iya, iya. Kalau misalkan bikin hijau harus digabungin tuh warna tuh. Itu punya lo? Yang itu punya aku. Coba punya lo dong, boleh dong. Enggak pakai seperti foto kayaknya. Ya, ini tapi menarik banget. Tapi itu tuh dari apa? Bahannya kayak dari kertas biasa, tapi nanti kita warnain sendiri pakai akrilik, cat akrilik gitu. Oh, dicat. Iya, dicat. Tapi yang susah itu yang ngeracik warnanya itu, Kak. Oh, Biar terlihat harus- gradasinya oh. itu. Itu yang susah. Oh, menarik banget. Itu kenapa? Oh, rasanya nih. Oh iya nih guys, berarti kita udah seperti banyak nih ngobrol banyak banget nih sama Iyo sama Zulfa. Nah, kita mau ngadain Q&A, sesi tanya jawab Kominfo. Nah, ini ada kertas di depan kalian. Nah, kalian ambil satu-satu. Dulu ya. Iya. Mas bacain aja. Ya, boleh. Ke situ dong, ke situ dong. Sebutin top 3 dosen favorit maba RCJ 24. Siapa nih? Siapa nih? Ya, sebutin. Udah. Kalau dari aku kebetulan dari dosen SBAN itu ada Bu Dinta sama satu lagi paling Pak Razi.
Pak Razik, oh iya belajar Pak Razik sih gak tuh? Oh iya, beliau emang beliau. Satu lagi Kayaknya cuma segitu dulu sih. Iya gimana? Iya siapa? Semuanya kayaknya. Siapa? Satu-satu ya? Itu 3 kan? Oh 3. Siapa ya? Pak Komarsi siapa? Gak tau kan kita beda. Halo, udah langsung. Pak Waris nama aslinya siapa ya, lupa. Oh dengar Pak Waris tapi nggak tahu namanya sih. Oh iya, Pak Agus. Pak Agus Dharma. Ya, Pak Agus Suparman. Oh Suparman. Terus siapa lagi? Pak Agus Suparman, terus Nggak tahu sih, gue juga belum pernah diajar sama Pak Agus Suparman. favorit ya? Nggak tahu. Yang favorit siapa lagi? Oh iya. Bu Arini ada bahasa Indonesia. Oh bahasa Indonesia. Oh kalian masih Ngajar bahasa juga nggak? Indonesia ya? Enggak, tapi kalau di Depok itu Bu Nurmaningsih. Oh iya dulu gue diajar dia. Satu lagi paling Sini siapa? Pak Dimiati. Oh kalian tuh udah diajar Padim. Kalau Depok Iya. juga Oh iya, diajar apa beliau? Gambar teknik. Gambar teknik Padim. Iya. Oh dulu Padim kita ya. Oh Padim. Pak Dim. Terus ya ngajar. Lupa ambil tuh. Q&A-nya. kalian kan maba ya dan masih awam sama desain. Cara kalian dapat inspirasi buat desain kalian itu seperti apa? Udah mau jawab lagi. Siapa? Kalau aku sendiri sih awal-awal ya nyari dari Pinterest ya. Kayak kalau enggak aku nyari kayak hewan-hewan atau tumbuhan yang kira-kira bisa di referensiin buat desain itu sih. Oh, lebih ke Gitu. alami. Iya, alami gitu. Iya benar. Awalnya mah bingung ya. Sama sih sebenarnya kayak lebih nyari ke internet dulu nih. Lihat-lihat dari mana sih ini idenya nih orang-orang nih. Nah, udah sini-sini kayak kita ngeliat barang apa gitu kayaknya ini kayaknya enak nih jadi ide nih. Kayak ombak lah kayak gitu. Ini oke lah ya. Itu tadi yang bilang gelombang-gelombang itu ya. Iya. Apa lagi? Banyak tuh. Banyak nanya. Mau dong dari pendapat kalian jadi maba arsi gimana? Kesusahan dan gampangnya. Yang dulu. Dulu ya. Susahnya nih ya jadi arsi. Kayak susah kayak manage waktunya. Oh susah banget. Apalagi kayak kan kalau gue gapir, kayaknya dulu kalau gapir tuh kayaknya kosong banget nih waktu nih. Tiba-tiba kayak digempar. Wah, langsung tugas hektik nih ya. Kayak kaget kan gitu ya. Oh. Kayak gitu sih lebih susahnya. Terus kalau misalkan gampangnya kayak senangnya tuh kayak gue lebih hobi gambar nih. Lebih hobi gambar jadi kayak lebih. Nah itu ada hobi ya gambar. Cuman itu kan waktu tuh. Kayak niatnya tuh susah. Cuman kalau misalkan kerjanya cepet. Ngumpulin mood Iya, kalian gitu ya. betul. Susah udah. Kalau aku sih kesusahannya itu satu sih paling manajemen waktu ya. Karena kan rumah aku juga jauh kan, Oh iya, ke rumah kalian di Bogor gitu. Jadi di Bogor. Iya. Tangerang Karawaci. Nggak di Karawaci sih Cikupa. Oh enggak di. Enggak. Setengah jam lah ke ini ke kampus. Terus. Jadi kadang-kadang suka capek di jalan gitu loh Kak, daripada capek di kampusnya. Terus kalau yang bikin yang gampangnya itu paling kayak teman-teman yang support sih Kak. Itu penting banget sih menurut aku. Syarat tuh teman-temannya. Karena apa ya, kayak kita tuh sering kayak ngingetin satu sama lain, kayak Iya. nanya kayak ini udah selesai belum, ada butuh bantuan nggak? Nah, Itu itu kayak sih. bener-bener ngebantu banget sih. Yang bikin mood booster Iya. ya, yang emang selalu semangatin. Iya betul. Emang lagi kita nggak bisa hidup tanpa teman bro. Ya the best. Lagi. Kalau dikasih waktu buat tambahan tugas, kalian lebih milih lanjut tugas apa tidur? Siapa yang nanya? Ya udah jelas lah jawabannya. Ya pasti tidur lah. Siapa yang nanya gitu? Apa? Yung apa? Oh nugas guys. Kayaknya enggak sih. Kayaknya semuanya milih tidur sih. Siapa sih yang nanya? Udah, lanjut. Lanjut ya. Kenapa pilih arsi? Dan Nah, apa betul. rencana yang kalian siapin setelah lulus? Nah, coba dong sharing dong. Ayo. Coba dulu. Kalau dari aku sih kebetulan karena pembangunan rumah aku itu
kayak gagal gitu loh Kak. Apanya? Jadi kayak udah dari perhitungan uangnya kurang, kayak pokoknya kayak ngaco gitu deh di perhitungan uangnya, udah gitu kayak dari pengerjaannya yang lama terus nggak sesuai karena memang nggak pakai arsitek kan. Oh iya. Ya jadi situ kayak aku tuh mulai sebel gitu loh Kak, kayak aku ini harus nggak proper nih. iya nggak proper, jadi kayak Gua hancurin ya. enggak, masalahnya anehnya tuh ruang tamu sama teras itu sejajar, jadi kalau hujan udah pasti banjir rumah. Makanya kayak Emang nggak dibatasi juga kan? harusnya kan kayak ada pembatas gitu Iya. kan, ruang tamu harusnya agak lebih tinggi dikit gitu kan. Nah itu tuh enggak sama si tukangnya itu, dan makanya di situ kayak ini kayaknya nggak benar, harus ada perubahan gitu. Wah, berjasa banget ya cuma itu kalau depan. Tukangnya berarti tuh yang suruh kuliah di Bunda. Yuk gimana? Sama punya arsi. Sebenarnya balik lagi kayak hobi gua. Kayak lebih suka gambar kan ya. Jadi enjoy gitu. Iya, jadi enjoy. Terus kalau misalkan persiapannya lulus, kayaknya masih belum kepikiran. Cuman kayak saudara ada nih yang kayak punya proyek-proyek membangun gitu tuh. Sering ditanyain sih kalau misalkan ntar kalau lulus ikut gua gitu. Udah ada inilah ya, backupan gitu ya. Butuh kepala. Kepalanya ada tugas tidur. Gak apa-apa, kalian enjoy aja ya. Kira-kira gimana cara bagi waktu kuliah, nugas dan kegiatan lain saat jadi mahasiswa arsi? Gimana tuh? Kegiatan lain ya? Rayung. Lupa guys. Jadi gimana cara bagi waktunya? Ya kayak Sebenarnya- keseharian kalian gitu loh, keseharian kalian. Sebenarnya bisa sih, kayak misalkan malam minggu misalkan kayak ada hari Senin ada deadline tugas. Kayaknya harus lebih dipercepat gitu. Di malam minggunya berarti nggak keluar. Wah, ini sedih banget kayak di jalan-jalan gitu. Padahal kan diajak main gitu. Kayak lebih susah lah. Apa nongkrong? Iya, Nongkrong di lo. nongkrong Di Bude Kak. Iya, Bude. Bude kece sih, Bude. Bude guys, Bude. Kayak ininya kali apa sih danau gitu. Nggak Yang sih? belum pernah ke Bude itu Bude. Tapi jangan siang. Iya, panas banget. Panas banget, Bro. Cuma kalau malam kayaknya banyak Enggak. anak tongkrongan gitu. Enggak, tapi cuma enak gitu. Biasanya vibe-nya gue suka. Udah belum ke Bude belum? Belum. Harus ke belum Bude. pernah ke Bude. Harus ke Bude, guys. Sumpah gimana? Kalau aku sih bikin prioritasnya dulu ya Kak. Misalkan tugas apa dulu nih yang kira-kira paling cepat dikumpulinnya. Nah itu pasti yang dikerjain duluan. yang lebih mepet nih. Ya, habis itu baru kalau kegiatan lain sih, kan aku juga jualan rajutan yang tadi itu kan. Baru nanti kalau udah selesai tugas baru lanjut gitu. Apa ya? Dijual nggak sih? Rajutan? Dijual. Oh iya. Iya, dijual. Nanti guys beli rajutannya sumpah ya. Tapi kalau kita kayaknya harus dikasih ya. Iya, kita harus dikasih Iya. lanjut. Kesan apa yang kalian dapetin saat menjadi mahasiswa baru di Universitas Bunda Dharma? First impression lah ya. Apa Kesan tuh? kalian? Coba, lu itu ada nggak sih yang di kotak Gak ada. Kan yang di Koptak kebanyakan anak Depok. Koptak apa? Dari Coba ceritain deh. mungkin ini kayak kesan awal banget ya, kayak masih maba-maba dan nggak tahu kan cutting siapa, dan di Koptak itu beneran duar banget, kayak ternyata satu grup itu isinya cutting semua. Itu PKKMB sebelum sudah? Jadi sebelum PKKMB itu kita tuh kayak ada nongkrong gitu kan. Nah ternyata itu tuh cutting semua, kayak angkatan 24-nya tuh kayak cuma bisa kehitung jari. Dan kayak pas akhirnya dilihat di grup lagi kayak, oh ini cutting bukan ya, oh ini maba bukan ya. Jadi kayak kita tuh kayak ada trust issue gitu loh Kak, abis itu ya. Iya gimana? Baru ya gua. Jadi nggak tahu cutting, oh ini udah tahu cutting nih. Oh. Jadi misalkan kesannya kayak asik sih, kayak lebih banyak temen juga kan, itu mah pasti ya. Terus kayak ngembangin gambar gitu, pengetahuan. Iya, sharing cutting juga. Iya kayak gitu sih Kak. Gitu sih. Itu lanjutnya. Terakhir, gue mau nanya dong, ada gak culture shock yang kalian rasain selama awal kuliah? Nah, ada. Ada sih. Apa? Kayak gitu tuh, kayak kan kayak dari pesantren ke
kampus. Coba dong kayak cerita sedikit tentang pesantren life lu ini. Kayak saya kepo kan, gue nggak pernah Kelas pesantren. 1 ya, SMP misalkan ya. Hmm. Kelas 1 SMP itu masuk kayak loh gue pesantren 6 tahun anjir, kayak wah lama banget ini. Lulusnya setahun ya. Udah nggak main HP, nah, udah dijalanin. Udah kelas SMA, udah mulai kenal cewek tuh ya. Di pesantren itu kan ada ceweknya. Iya, Ya, terus? kayak misalkan sekolah, wah ada cewek nih, wah ada cewek gue nih lewat nih. Gitu ya. Itu kayak lebih mantap gitu. Terus kalau misalkan kayak sekolah kan pagi siap-siap langsung ke kelas, cuma jalan doang kan. Kayak nggak naik kendaraan gitu tuh. Terus wisuda itu tahun 2023 tahun kemarin. COVID Masuk Bundar sampai itu. COVID 20 ya? 2019. Pesantren COVID juga tuh? Libur juga. Oh libur, maksudnya dipulangin juga? Oh. Pulangin 2 bulan. Masuk lagi. Terus? Itu pas lulus masuk Bundar kayak wah loncatnya jauh banget kayaknya nih. Nggak, tapi kalian sebelum masuk Bundar pun juga ini kayak tahu dari kenalan kah atau gimana atau Kalau aku sih Atau nyari di ini dulu sih kan, di Google gitu kayak kampus apa aja yang ada jurusan arsinya kayak tapi gitu. emang dari awal maunya arsi? Enggak. Maunya apaan? Awalnya maunya apa? Kebetulan awalnya aku tuh mau psikologi. Psikologi, Iya. jauh banget. Iya, cuma kata ayahku kayak kamu nih sayang dari multimedia masa nggak ada yang ke bawah gitu Oh, loh. iya. Nah makanya masih pengen yang ada di bidang yang kayak ada edit-editnya gitu. Nah makanya aku awalnya juga mau desain interior kan, tapi kayak tanggung nggak sih, mendingan sekalian langsung ke arsi gitu, menjadi ke arsi. Ya iya juga. Tadi habis pesantren gimana? Itu lulus pesantren kayak loncatnya jauh banget kan ya dari agama ke arsitektur apalagi. Kayak misalkan ada arsitektur syariah mah ya. Kayaknya bisa nih. Lebih Emang deh. lebih asik kayaknya. Nanti pelajarannya ini lagi apa namanya? Lagi bikin proyek sering ngaji ya. Kan enggak masuk. Jadi loncatnya jauh sih kayak gitu tuh. Kayak lebih belajar lagi. Jadi kayak sekarang masih kaget gitu. enggak sih. Belum ya, apa namanya? Udah mulai menyesuaikan nih ya. Udah. Kan enggak UAS nih, udah mau 1 semester lah. Oh ya udah. Udah kebaca sih. Udah, oke. Oke, terima kasih buat Zulfa sama Iyung. Thank you so much sudah bisa mau hadir ke Kominfo lagi. Oke, bye bye semuanya. Bye.